Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi habibir rahman, Sayyidina Muhammadin al-aman, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yawmil mi'ad, amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hebati billah, saudaraku yang anda cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-temanku mungkin yang sedang menonton tayangan ini, tak ada kata yang patut kita ucapkan saat ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita. Sekarang sudah masuk ke part yang keempat dari sifatul huruf lazimah. Salawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga bisa dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya, amin ya rabbal alamin. Mungkin rasanya berat sekali untuk mengucapkan hal itu karena mungkin rasanya tidak adil ya, di mana kita itu ingin sekali bersama Rasulullah di surga, tapi perjuangan kita cuma segini doang gitu ya. Perjuangan kita segini doang. Sholat yang wajib-wajib aja, jarang baca Quran jarang dan lain sebagainya ya. Dan ingin bersama Rasulullah di surga. Nggak ada ini ya, beda banget ya gitu ya, nggak adil. Rasulullah sampai mati-matian gitu, bisa bahkan di embargo gitu, bahkan sampai hijrah ke Madinah kayak gitu. Perjuangannya luar biasa. Dan kita mungkin ya karena memang tidak adil, mungkin kita bisa ya karena kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan kesempatan kita ini yang cuma satu kali di hidup di dunia ini gitu. Dan kata Allah kan dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi Allah itu tidak akan membebani kita itu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Pasti kita akan bisa melampauinya gitu. Ya setidaknya kita bisa memaksimalkan ya apa yang hari-hari kita, misalkan aktivitas kita, sholat kita, baca Al-Quran kita dan lain sebagainya, kita maksimalkan itu dengan baik, dan mudah-mudahan ya dengan rahmat Allah tentunya, dengan rahmat Allah kita bisa masuk surganya dan bisa berkumpul dan bertemu gitu, setidaknya melihatlah Rasulullah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, bagaimana kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Pak. Alhamdulillah, Bagaimana masya kabarnya, Allah. Pak? Ya, alhamdulillah ya. Nggak tahu nih, lumayan lah ya. Oke, kita masuk ke materi kita. Sebentar, kan mau share screen dulu. Kali ini kita materinya akan berhubungan dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang apa? Masih ingat? Tentang isti'ala istifal. Oke, istilah dispal. Kita buka dulu. Sebelumnya kita baca niat terlebih dahulu. Nih, Ana udah perbarui niatnya biar mungkin lebih fresh gitu. Oke, kita akan mulai. Antum ikutin aja di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal if'adah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbi wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Oke, kita akan lihat materi kita. Silabusnya dulu nih. Nah, silabus dulu.
Sifatul huruf kita sudah masuk ke itlaq dan infitah. Berarti tinggal satu lagi nih yang memiliki lawannya nanti ya. Untuk insya Allah di minggu depan gitu ya, pertemuan depan. Jadi sekarang kita itu dan infitah dan ini akan berhubungan dengan materi sebelumnya. Jadi ya, ana harap antum udah paham ya untuk materi sebelumnya. Nanti kita akan coba tes. Target belajar kita seperti biasa mengetahui, memahami, membedakan dan melafalkan al-infitah dan al-itlaq. Oke, review materi ini yang sebelumnya. Biasa ya. Apa yang dimaksud dengan al-isti'ala? Al-isti'ala. Sepemahaman untuk maju. Pakai bahasa sendiri boleh. Isti'ala itu kan segi pangkal lidah ya. Oke, pangkal lidah, betul kata kuncinya. Jadi itu isti'ala itu terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Oke. Itu akan menjadikannya menjadi Jadi, tebal dan kuat. nah, Masya Allah, mumtaz. Itu ya, betul banget. Jadi al-isti'la karena kata kuncinya pangkal lidah, berarti kalau al-isti'la itu kan tinggi atau terangkat. Berarti apa yang tinggi dan terangkat pangkal lidahnya. Pangkal lidah. Sehingga otomatis ketika kita mengangkat pangkal lidah, maka suara akan terdengar tebal dan kuat seperti yang antum sampaikan. Oke, ada berapa jumlah huruf al-isti'la? Dia nggak sampai 10 jadi. 7 ya. Oke, 7. Apa aja? Apa aja nih? Al-isti'la 7. Bunyinya tebal. Gampang tuh ya. Kho, so, bo, goin, to, kof, dan dha. Oke. Kita untuk mengingetin ya huruf-huruf isti'la karena akan nyambung dengan huruf-huruf itu, Pak. Oke, apa yang dimaksud dengan al-istifal? Kalau kemarin, berarti lawannya, tinggal lawannya. Ya. Karena kan kita masuk ke lawan. Berarti dia datar atau rendah dan tidak terangkatnya langit-langit lidah ketika mengucapkan hurufnya. Oke. Kita lihat ya betul merendah atau dia tuh merendah jadi tidak terlalu naik dan ada huruf yang naik contohnya misalkan huruf kaf ya karena dia makhrajnya di pangkal lidah pasti dia akan otomatis naik tapi maksudnya dia itu ketika diucapin dia akan turun sendiri k gitu. Ya. Oke kalau hurufnya lawan daripada istilah ya. udah itu aja lawan daripada al-istilah ada gampang ya. Ada 22. Berarti kan 29 huruf hijaiyah dikurang 7 22. Ya pokoknya itu intinya ya hafalnya harus istilah aja gitu ya. Istiqlal tidak perlu. Kenapa huruf ro ya tidak termasuk huruf al-istilah? Karena huruf istilah itu harus tebal ya dalam segala kondisi. Ya. Sedangkan huruf ro itu tidak tebal pada kondisi apa kasroh, fathah, dhammah? Kasroh. Itu betul ya. Jadi karena huruf ro itu dia bisa sewaktu-waktu bisa jadi tipis atau tarkik. Sedangkan kalau huruf-huruf isti'ala itu senantiasa tebal dalam segala kondisi apapun ya, baik itu dhammah, itu kasroh, apalagi fathah ya itu fathah puncaknya tertingginya tebal itu di fathah. Ini antum masih hafal pasangan-pasangannya? Paling. Insyaallah. Nah ini udah acak-acak lagi. Pertama. Itu bakul. Gak bisa. Akan kita bahas. Acak juga ya. Gak bisa dong. Harus diurutan. 1. Itu bakul. Itu bak sama invitah. Itu dia. Oke. 2. Ismat. Ismat berarti idlaq ya. Ismat berarti betul. Oke, idlaq. Isti'ala. Kemarin. Isti'ala. Istifal. Oke. Nah, ini yang pertama jahar. Hamas. Hams. Oke. Syiddah. Syiddah rokhwah. Rokhwah. Oke, nice. Sifatul huruf terbagi menjadi 2. Apa? Masih ingat? Lazimah. Oke, lazimah dan aridho. Oke, lazimah terbagi menjadi 2. Ya. Yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Oke. Memiliki lawan, tadi udah antum sebutin, tidak memiliki lawan nanti akan kita bahas. Ini masih ini. Segi udara dan lain sebagainya.
Invita dan itbaq yang akan kita bahas. Oke, berarti antum kata kuncinya segi lidah langit-langit ya. Yang akan kita bahas ini segi lidah langit-langit kata kuncinya. Itbaq dan invita. Oke. Segi mudah tidaknya huruf dikeluarkan. Jadi ada huruf yang mudah dikeluarkan, ada yang agak sulit. D. Nah, oke. Berarti belum masuk kayak itu ya. Isma, terus segi lidah langit-langit. Itbaq 2B ya. Oke. 3 lidah, pangkal. 3A. Nah, itu yang kemarin. Oke. Segi suara. C, 4C, Oke. hamzah. Segi suara dong. Oh iya, segi suara rokhwah. Suara. Ya, rokhwa, suara. Suara baru hams. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ini Ana ada ilustrasi untuk bisa memudahkan kita masuk ke materinya. Ini ceritanya misalkan sekolah gitu ya. Satu gedung sekolah. Di dalam sekolah tersebut ada anak-anak siswa ya, maksudnya peserta didik yang banyaknya ada 29. Itu sama seperti huruf hijaiyah ya, karena Ana samakan. 29 anak. Semua berada pada di lantai dasar dan nama-namanya ada hamzah, bata, dan seterusnya ada 29 anak. Oke, semuanya pertama di lantai dasar. Huruf hijaiyah. Lalu tempatnya mereka ada yang di lantai atas, ada yang di lantai bawah. Lantas naiklah 7 anak ke atas, karena di tempatnya ada di atas. Itu huruf-huruf isti'alah. Oke, apa huruf isti'alah? Jadi sekarang qaf, ya qaf naik, kha naik, dha naik, ta naik, sad naik, dhad naik, atau lagi ghain naik. Nanti akan Ana jelaskan kenapa dia masih di tangga. Oke, itu yang naik itu, yang tadi dia bergerak itu huruf-huruf isti'alah ya. Pokoknya dia yang bergerak itu huruf-huruf isti'alah. Sedangkan yang tidak bergerak, yang berada di lantai dasar, itu adalah huruf istifal. Oke. Betul, paham tuh. Nah, berarti kita akan simpulkan anak-anak yang ada di lantai atas, yang sudah sampai di lantai 2, yang sudah sampai ya, itu dinamakan itbaq. Oke. Sedangkan yang belum sampai, pokoknya semuanya yang belum sampai, baik itu yang lagi di tangga, atau ya bahkan di lantai dasar itu kan belum sampai di lantai 2, maka dia disebut invita. Jadi semua yang dia itu, baik itu yang lagi di tangga, yang udah naik, tapi dia masih di tangga belum nyampe, itu masuk ke invita. Sedangkan yang sudah sampai di lantai 2 itu itbaq. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Antum tulis dulu judulnya. Oke, al-itbaq. Al-itbaq secara bahasa, ini kalau secara bahasa artinya menempel, lengket, atau rekat. Secara bahasa, itbaq artinya menempel, lengket, atau rekat. Maksudnya gimana? Jadi secara istilah, jadi bermakna pangkal lidahnya dan tengahnya naik ke atas langit-langit seolah-olah menempel dengan langit-langit. Ya, jadi bukannya menempel, plek to plek nempel, enggak. Ya walaupun secara bahasa menempel, tapi maksudnya adalah seolah-olah menempel. Kita akan lihat gambar. Jadi dia seolah-olah menempel. Jadi ke arahnya ke atas. Kalau nempel, kalau antum tempelkan, ini kayak tempelkan ke atas, maka tidak akan ada suara. Suara tidak akan bisa keluar kalau kita tempelin benar-benar. Jadi cukup seolah-olah menempel. Jadi dia dekat gitu ya. Gitu. Nah, pada huruf-huruf itbaq wajib dijaga ketebalannya walaupun dalam kondisi kasrah. Nah, jadi karena dia menempel dekat dengan langit-langit, ya, itulah yang menyebabkan dia tebal banget. Gitu. Karena suara tidak terbuka, jadi dia ngumpul di mulut dulu. Contoh misalkan tadi huruf apa yang dia itbaq? Antum sempat lihat tadi sebelumnya di ilustrasi. To. To. Coba antum sebutkan to. Itu bunyi ya. To. Jadi tebal dia. To. Bukan to. Itu belum masuk ke tebal tuh. Belum masuk ke itbaq. Itu masih isti'ala. To. Itu masih isti'ala. Kalau itbaq udah tebalnya beda lagi. To. So. Gitu ya. Kalau misalkan sampai nempel banget jadi nggak bisa bunyi. Sok.
nggak bunyi tuh. Sok. Tapi jangan dilempelkan nih. Dan juga jangan terlalu renggang. Kalau renggang nanti masuk ke infitah kayak tadi. Jadinya masuknya masih istifal dia. So, 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 so. Kalau nggak so, 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 so. Itu masih istilah. Belum itu Pak. Nah, Al-Imam Ibnu Jazari berkata, wasadu dodun to'un mutbaqah. Jadi huruf sod, huruf dod, huruf to dan huruf zo itu masuknya itbaq. Antum tulis dulu hurufnya itu ada 4 saja. Kalau cuma ada 4, gampang antum hafalin. Kita akan mengetahui perbedaan antara isti'la dan itbaq saat mengucapkan huruf-huruf isti'la yang bukan itbaq. Jadi kan tadi ada huruf isti'la. Ya. Ada yang dia masuknya ke itbaq, ada yang nggak masuk. Nah, yang nggak masuk itu hurufnya kho, ghoin sama kof kan yang tadi di tangga. Gitu. Huruf kho, ghoin dan kof itu masih di tangga. Dia belum sampai ke lantai 2. Jadi belum sampai ke level itbaq. Gitu. Jadi bunyinya akan berbeda ya. Jadi kan untuk mengucapkan huruf kho sama huruf so beda. Kho, so. Nanti kita akan bedakan itu ya. Kita akan lihat di gambar. Nanti kita akan bandingkan. Dari keempat huruf ini yang paling kuat ya. Jadi yang keempat yang tadi disebutkan dari Al-Imam Jazari itu yang paling kuat antum tulis urutannya itu pertama to, bod, so dan to. Jadi itu urutannya. Kenapa dia bisa urutannya seperti itu? Antum akan mengetahuinya setelah nanti kita akan coba di akhir kita akan coba tes gitu ya. Kenapa itu bisa to bisa di pertama, do bisa kedua, so bisa ketiga, Allah bisa terakhir dari urutan itu. Karena kan seperti tujuan di awal sebelum kita masuk ke itu kan ada tujuan kita mempelajari sifatul huruf untuk yang mengetahui huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Oke, berapa huruf to yang paling kuat nanti kita akan bahas. Oke, nah kita akan coba untuk melihat perbedaan antara pengucapan huruf ta, dal, dan to. Kira-kira ini pengucapan huruf apa? Ta atau dal. Itu ini ada tulisannya ya. Adalu wa ta'u. Ini tulisannya adal dan ta. Oke, kita lihat gitu ya. Jadi pangkalnya tidak naik. Sedangkan huruf to dia pangkalnya naik dan bahkan sampai dia masuk ke itbaq. Seolah-olah menempel ke langit-langit tuh. Kayak gini kita lihat tuh ya. Dia ada sedikit. Jadi seolah-olah menempel ke langit. Ini huruf to. Beda. Ta, to. Ta, to. Beda jauh ya. Itu dia. Ta itu istifal bahkan to itbaq. Isti'la dan bahkan itbaq itu ya kalau to. Oke, berarti to dia jahar. Gitu. Sama seperti dal. Oke. Sekarang kita akan lihat perbedaan antara itbaq, isti'la dan istifal. Yang pertama ini huruf kaf ya. Yang ini huruf qaf. Yang ini huruf dho. Kaf enggak istilah ya. Kaf itu istifal. Kan enggak ko. Oh iya, tidak tebal. Ka. Nah, tuh. Ya. Kita terkecoh ya. Dengan ini. Oke, jadi dia istifal ya. Meskipun tadi dia Anda bilang di awal, kenapa dia itu karena dia kan cuma naik kan di makrotnya di situ kan. Namun pas sudah disebutin dia ke bawah. Ka. Langsung ka. Gitu. Nah kalau qaf, masuknya apa nih? Qaf, itbaq, isti'la atau istifal? Qaf. Isti'la ya. Tebal. Oke, isti'la, tebal. Dia nggak itbaq kan? Dia masih di tangga tadi. Oke. Kalau huruf dho, istifal, isti'la, itbaq, qaf. Dho. Kalau nggak salah tadi dia itbaq ya, udah di atas ya. Betul. Antum bisa lihat dari atasnya tuh nih. Nah, kita akan coba bandingkan bunyinya, pengucapannya. Kaf, ka, biasa ka, gak tebal ya. Jadi kalau secara awam sebenarnya gampangnya yang ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang sangat tebal. Nah, gitu ya gampangnya. Ka berarti tipis. Ka. Kalau qaf dia tebal saja. Ko. Oke, bunyinya seperti itu ya. Kalau huruf vo. Bedakan sama qaf. Vo. Beda ya. Kalau qaf yang misalkan dia itbaq misalkan ya, kalau dia masuk ke itbaq dia gini. Ko. Itu ya.
Dia nggak sampai gitu ya. Dia cuma sampai isti'la. Ko, gitu. Jadi aliran udaranya atau suaranya di ke atas dulu. Ko, baru langsung keluar. Sedangkan kalau zo, dia kumpul dulu di sini nih. Jadi karena dia ketutup di sini, maksudnya agak sedikit, ruangnya itu sedikit untuk bisa keluar. Jadi dia mantulnya pas ini dulu. Ke langit-langit, ke lidah lagi gitu. Jadi mantul-mantul. Itulah yang menyebabkan dia seperti menggemanya terlalu tebal gitu ya. Zo. Jadi mantul dulu banyak, langsung keluar. Gitu. Kalau huruf qaf dia mantul mungkin beberapa kali, 2-3 kali langsung keluar. Nah kalau kaf dia langsung keluar tanpa mantul-mantul dulu. Itu perbedaan. Gitu. Jadi tadi huruf zo, huruf yang keempat tadi, huruf zo, huruf so, huruf to, dan huruf bod itu harus sangat tebal ya untuk pengucapannya. Harus beda dengan istilah ya. Jangan sampai sama. Oke. Coba antum tebak tadi yang mana yang hurufnya dia itu bako dari huruf isti'ala ini. Dari ketujuh huruf isti'ala ini. Sod. Oke. Itu dulu tadi ya. Sod, oke. Sod. Terus. Bod. Ya. Oke. Kemudian Dua lagi. to sama lo. Oke. Keempat huruf inilah yang masuknya itbaq. Gampangnya antum pokoknya ciri-cirinya dia begitu ya. Tuh, ada bulat. Iya. Ya gitu ya. Itu maksudnya pangkalan naik ke atas gitu. Iya. So, bo, to, vo gitu ya. Jadi masuknya itu ciri-cirinya. Berarti selain itu dia isti'ala saja, nggak sampai itbaq. Dan dia kalau lawannya itbaq berarti dia masuknya infitah. Oke. Dari ini sebelum kita latihan, antum ada pertanyaan dari itbaq. Harusnya sih jelas Pak, cuman saya lagi memahamin. Ingat-ingat yang kemarin sama yang sekarang tuh. Iya benar. Itulah kenapa kalau harus paham yang kemarin gitu ya. Karena biar ininya gampang. Karena dia akan berhubungan, sangat berhubungan. Mungkin sebelum itu kita akan masuk ke invita nanti. Mungkin masih ada bingung karena penjelasannya masih sepotong. Karena akan lanjut ke invita. Kita akan coba latihan dulu sedikit dari huruf itbaq ini. Dari so dulu ya. Oke, untuk baru ingat nih. Ketika huruf sod, huruf-huruf itbaq atau huruf-huruf tebal, yaitu ada tingkatannya. Jadi yang paling tebal itu ketika dia kondisinya fathah, yang di atas. Yang kedua ketika dia dhammah. Yang ketiga dia ketika kasar. Jadi ketebalannya beda. Misalkan contohnya kalau yang dia fathah itu kita anggap dia ketebalannya 10. Sedangkan ketika dhammah dia berkurang, ketebalannya menjadi 8. Sedangkan ketika kasrah dia berkurang lagi, ketebalannya menjadi 6. Coba antum coba nih. So, su, si. Ya kan? So, su, si. Ketebalannya lama-lama berkurang. Jadi kalau kasrah nggak sampai tebalnya kayak yang 10 ya tadi. Sul. Itu susah jadinya. Si. Oke. Itu. Begitu pula yang huruf yang isti'ala. Kalau isti'ala dia nggak sampai 10 ya ketebalannya. Karena dia kan lebih kurang ya. Kurang daripada itbaq. Berarti ukurannya misalkan isti'ala itu ketika dia fathah ukurannya sama seperti ketika dia dhammahnya itbaq. Jadi misalkan huruf isti'ala dia tebalnya ketika fathah 8, nggak sampai 10. Ketika dhammah dia malah 6. Ketika kasrah dia malah 4. Gitu. Ya kan? Jadi jangan sampai dia kadarnya sama seperti itbaq. Kita akan coba yang sod ya. So, suhufa, ashabu. So, suhufa, ashabu. Oke, sekarang yang bod. Doroba, al-darruhu. Doroba, al-darruhu. Nah, boy antum yang fathah masih belum itu, antum masih masuk isti'ala itu, belum itbaq. Bo. Antum mulutnya masih panjang loh. Saya tarik dikit loh. Bo. Emang agak susah.
Itu nanti kalau misalkan ada latihan, lihat di cermin gitu ya. Masih manyun nggak nih gitu ya. Tinggal dibuka aja gitu ya. Kalau masih manyun harus latihan, jangan sampai dimanyunin. Tinggal dibuka, do. Jadi pangkalnya doang yang naik. Ditarik. Do, 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 boroba, boroba. Bo Kita coba banding. Ya, silakan coba. boroba boroba. Itu masih istilah itu ya. Coba nanti antum dengarkan rekamannya nanti. Itu masih istilah. Coba ya kita akan coba bandingkan dengan yang dia istialah saja. Misalkan yang huruf apa nih? Kho, kho, kholaqo, kholaqo. Kholaqo Hmm. kholaqo. Oke, itu antum udah bagus tuh istialah. Tinggal itbaq berarti ya. Antum latih yang itbaq nih. Yang huruf sod, huruf lot, coba huruf to nih. To, apa nih bacanya? Coba sebelum ini. Oh, turi, yang turi. Kalau yang dia itu apa namanya harokat doma itu sama seperti istialah. Ya, jadi jangan khawatir. Turi. Turi. Ya, jadi jangan terlalu tebal. Al-tu'amahum. At'amahum. Oke, itu bagus tuh. Coba ketika dia fathah nih. To, to. Po 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 Lagi. To. po. Ah, itu lumayan tuh. To, to. Pertahan gitu ya. Ya, terutama ketika ini kalau misalkan satu huruf bisa gampang. Kalau nanti udah masuk ke Iya. itu akan susah karena ada yang tipis, ada yang tebal nanti maju mundur gitu ya. Pokoknya harus perlu latihan banyak-banyak gitu. Itulah sering-sering kita baroja. Sering-sering. Ah, itu udah lama nggak talaki ya. Aduh. Itu pada waktu kapan kira-kira yang bisa talaki nih? Bisa biar kita bisa talaki ya minimal satu. Ya, next saya usahakin Pak buat hari biasa paling saya agak Hmm, apa stay di kantor dulu gitu itu boleh. sampai bisa. Hmm. Kita nggak lama mungkin ya sebentar aja. Penting talaki gitu ya. Karena yang penting itu talakinya. Karena itu Ya Pak. pembuktiannya. Jadi kata Imam Ibnu Jazari, orang yang belajar materi dengan orang yang tidak belajar itu sama saja. Yang membedakan itu adalah latihan, talakinya. Gitu. Jadi antum nggak belajar pun sama aja kalau nggak latihan. Gitu, sama aja. Jadi yang penting talaki atau latihan. Siap. Oke, sekarang kita masukin kita al-infita. Kalau al-infita berarti lawannya ya. Kalau tadi secara bahasa itbaq itu lengket, merekat. Kalau infita dia terbuka, terpisah, terbuka, terpisah. Kalau lihat dari gambar gitu ya, itu jauh ya. Maksudnya adalah adanya ruangan yang terbuka antara lidah dengan langit-langit sehingga udara atau suara mengalir di tengahnya saat pengucapan huruf-hurufnya. Jadi dia terbuka. Kelihatan di sini kan lebih lebar ya jaraknya. Lidahnya juga naik. Jadi ada space lega di sini. Misalkan di sini kan ada huruf yang bunyi di sini huruf apa nih? Zal dan huruf sa. Ya makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Za, 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 za. Tinggal dibuka. Za, za. Apalagi ta, ta, sa, sa. Gitu ya. Gampang. Sa tinggal dibuka. Terbuka dia. Dia langsung keluar. Gitu. Dan juga jangan terlalu kebuka. So, itu jadi tebel. So, lo, beda ya. So, itu beda. Jadi disesuaikan. Sa, nggak so, nggak gitu. Si, su, as, gitu ya. Nah, huruf-hurufnya adalah selain huruf itbaq. Ya, berarti kan hurufnya kan cuma ada 4 ya. Dia ada banyak tadi. Ini hurufnya. Man akhadha wujida sa'atin fazaka haqqa lahu syurubu ghaibin. Huruf-huruf al-infitah ini gampangkan begini. Jadi kalau yang dia warna abu-abu bukan ya. Selain huruf-huruf itbaq. 29 dikurang 4. Berarti tinggal berapa? 25. 5. 25 huruf-huruf infitah.
antum tulisnya selain huruf itbaq itu gampang. Yang penting antum hafal huruf hijaiyah gitu, jangan sampai nggak hafal. Nanti akan ada tes nanti ada huruf hijaiyah. Jadi itu ya kalau invita itu terbuka. Kenapa yang tadi yang dia huruf isti'la, yang misalkan huruf qaf, huruf kha dan huruf lagi ghain masuknya di invita karena dia terbuka. Kha masih ada ruang. Kha kha nggak kho kho terus juga apalagi tadi ghain go kebuka go beda kan sama so ketika mulutnya dia juga beda ya. Ketika so dia mulutnya agak apa namanya lebih ke bawah, istilah lebih nggak terbuka itunya rahangnya. So 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 sama ko ko so no so ko so ko beda ya. Ko so karena ko dia terbuka, jadi yang terbuka bukan hanya lidahnya tapi dia rahangnya ke bawah. Nah kemarin ada yang nanya nih, salah satu dari ini ada yang nanya kenapa huruf kho dia gak masuk itbaq gitu ya, kenapa huruf huruf goin juga nggak, kenapa nggak masuk itbaq aja gitu, kenapa huruf tadi apa betul lagi kof kenapa nggak masuk itbaq aja gitu. Nah ini anda ada terpikirkan itu nggak kira-kira? Tapi kenapa kalau misalkan anak ucapin ko-nya dia itbaq, kenapa salah dia? Ko Pokoknya kan itbaq. kan tebel. Ko 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 kan bisa ko itu udah tebel tuh. Iya ya. Nah, itu ada yang nanya gitu tuh. Dia kepikiran gitu. Terus Ana jawab gini, ya karena gini, karena kita ini mengucapkan huruf-huruf, kita kan mengikuti panduan daripada ulama. Dan ulama yang itu Imam Ibnu Jazari. Dan Imam Ibnu Jazari bertalaki dengan gurunya. Bertalaki itu misalkan ya misalkan dia ngucapin, oh salah tuh, ucapinnya kayak gini, gitu. Itu gurunya bilang kayak gitu, ucapinnya kayak gini ya. Kayak Ana bilang kayak antum gitu ya, ucapinnya kayak gini ya, kayak gitu. Nah begitu terus sampai ke gurunya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengucapannya gitu, gampangnya gitu. Jadi ketika beliau mengucapkan huruf to, dia tebal banget. Jadi sahabat itu mendengar, oh Rasulullah itu ketika huruf to dia tebal, lebih tebal gitu dibandingkan ketika mengucapkan huruf qaf. Nah begitulah sehingga turun temurun sehingga ditulislah seperti itu. Jadi huruf to masuknya dia itbaq lebih tebal dibandingkan huruf qaf kayak gitu. Itu jawabannya seperti itu. Jadi berdasarkan riwayat. Oke. Next kita akan coba lihat apa lagi. Nah, ini Anda pengen coba tanya-tanya sedikit. Sekalian review yang tadi tuh. Ini berdasarkan mungkin lebih mudahnya untuk seperti diagram gitu ya. Kalau antum lihat ini nanti akan bernostalgia dengan matematika. Apa nih diagram pen apa-apa gitu. Bulat-bulat gitu. Ini ada huruf-huruf hijaiyah. Antum masih hafal juga. Huruf hijaiyah dari pertama apa? Hamzah. Hamzah. Kedua? Ba, Oke. ta, Terus. ta, jim, kho, Had. dal, jim, ha, Ha dulu tadi. jiha, Kho. kho, dal, zai, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, gho, Ko. ain, Go. Oke. gho, fa, Oke. qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Oke. Mantap. Lam alif dulu. Lam alif, ya. Iya. Lam alif itu maksudnya huruf alif ya. Kemarin udah pernah kita cerita di awal. Kenapa dia lam alif. Gak tahu kan ya? Hmm. Mungkin teman-teman bingung gitu ya. Yang nonton ini bingung. Kenapa lam alif? Nonton nanti ya. Kita ulang lagi. Oke. Itu ya, huruf-huruf hijaiyah ini ya. Itu udah apa? Kenapa Ana bentuknya seperti ini? Nanti kita akan tahu. Pertama, yang Ana lingkarkan ini kira-kira huruf apa? Dari yang udah kita bahas. Isti'la, Oke. Isti'la. Kalau yang ini? istifal, Istifa. Oke.
Berarti nanti ada irisan berarti ya. Contohnya kita lihat. Kalau yang ini, Invitah ya. infitah. Berarti kalau yang dia bulat kecil nih, Itbaqo. itba. Itu ya. Gampang gitu ya. Berarti kesimpulannya gini. Sifat infitah lebih umum daripada sifat istifal. Hmm. Jadi dia lebih umum tuh, lebih banyak deh itu ya. Jadi pencakup juga nih huruf infitah itu. Jadi dia lebih umum dibandingkan istifal. Istifal cuma segini doang nih. Nah, setiap yang istifal pasti infitah, ya kan? Hmm. Setiap yang istifal pasti infitah. Oke, tapi tidak setiap yang infitah pasti istifal. Karena dia ada yang isti'ala. Begitu juga yang ini. Pasti setiap dia itbaq, dia isti'ala. Tapi nggak semua isti'ala masuk ke itbaq. Mungkin untuk pemahaman aja, mudahnya gitu. Mungkin gitu aja. Ada pertanyaan dari materi kita? Itu saja materi kita hari ini. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, aman ya. Nah, sekarang Anda pengen coba sekalian antum membaca dan ngetes ya. Dan nanya-nanya gitu. Dari yang apa kita bahas dari awal, makhraj gitu ya enggak ya. Dari sifat-sifat aja deh. Sifat-sifat hamas sampai dengan yang tadi kita bahas, infitah. Gitu. Sekarang kita akan coba baca yang ini. Anda coba contohkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahum fiha azwajun mutahharah. Lahum fiha azwajum mutahharah. Oke, tadi mungkin ada sedikit kurang aja. Untuk huruf zal. Coba ya, tadi huruf zal dia kalau dari sifat syiddah rokhwah atau bainiyah dia nih. Syiddah rokhwah atau bainiyah. Zai yang tengah ini yang dia sukun. Kira-kira dia masuknya syiddah rokhwah atau bainiyah? Rokhwah ya, Pak. Rokhwah. Yeah. Rokhwah, benar. Coba antum baca azwa, coba azwa. Azwa. Itu baru tuh, masuk tuh. Jadi antum masih terlalu terburu-buru cepat ketika baca tadi. Jadi dipertahankan dia alirannya. Jangan sampai kurang. Lahum fiha jadi diselesain dulu azwa gitu ya. Jadi jangan azwa jangan terlalu cepat karena dia ada sifat rokhwa, dialirin dulu dah. Tuh, nikmatin dulu alirannya. Jadi kalau misalkan antum ketemu nih huruf-huruf tadi rokhwa itu maka dialirin gitu ya. Kayak tadi misalkan huruf sa fa inna ma'al usri yusra. Jadi dialirin dulu gitu ya, jangan terlalu terburu-buru. Itu maknanya kalau antum belajar sifat-sifat yang kemarin. Nah, dari huruf-huruf ini, dari kalimat ini, kira-kira yang mana yang dia itbaq? To. Oke, to lagi? Udah. Atau enggak? Udah. To masuk itbaq dan juga isti'ala kan? Isti'ala. Oke. Sekarang kita coba bahas dari yang hamas. Hamas atau ini berhubungnya tadi ya. Yang tadi udah antum tulis tuh kenapa huruf to dia ada di urutan pertama, huruf dot kedua, terus sod berikutnya dan terakhir huruf zo di huruf itbaq ya. Nah kita akan coba bahas. Kita lihat huruf to. Huruf to dia masuknya hamas atau jahar? Jahar. Oke. Jahar. Syiddah rokhwa atau bainiyah? Syiddah. Oke. Terus isti'ala atau istifal? Isti'ala. Oke. To isti'ala. Dan terakhir itbaq atau infitah? Itbaq. Oke. Oh, gitu. Nah, keempat huruf itu huruf-hurufnya kuat loh. Syiddah kuat, hams lemah. Apa lagi tadi? Jahar kuat, hams lemah. Ya. Syiddah kuat, rokhwah lemah. Terus isti'ala kuat, apa lagi? Istifal lemah. Terus itbaq kuat, infitah lemah. Nah, ini kuat semua tuh. Yeah. Makanya di urutan pertama. Kita coba bandingkan huruf bold. Kita bandingkan huruf bold ya. Huruf bold. Hamas jahar. Jahar kuat nih. Satu nih ada poin satu ini. Rokhwah syiddah atau bainiyah? Bold. Ketika dia ini suka dengar imam, dia ada jedanya. Berarti dia
Rohwa. Rokhwah. Mengalir ya. Dia ngalir. Karena dia punya sifat satu lagi yang nanti kita akan bahas di sifat yang memiliki lawan, yang tidak memiliki lawan, yaitu sifat istitolah. Nanti antum akan paham kenapa huruf dot masuk ke rokhwah ketika kita udah bahas ke materi istitolah. Nanti ya insya Allah. Oke. Rokhwah dia berarti satu seri dia nih. Berikutnya, berarti dia udah remah tuh ya, udah kalah tuh sama to. Dia to kuat semua. Dia udah kalah dia. Maka dari itu hurufnya kedua nih. Tapi kita akan coba masuk lagi tadi ya. Istilah atau istifal? Istilah. Nah, dua. Terus, itbaq, infitah? Itbaq. Itbaq. Udah 3-1. Tadi 4 tuh, 4-0. Berarti 4 ya. Sekarang coba yang sod. Kenapa dia urutan ketiga? Kita coba lihat. Slow. Hamas jahar. Hams ya. Mengalir dia. Hamas. Ya, udah kalah dia nih satu. Terus, syiddah rokhwa ini ya. So, else. Rohwa. Ngalir tuh, else. Oke. Terus, isti'ala istifal. Else. So, isti'ala istifal. So. Istilah. Isti'ala. Ya, isti'ala. Ya, istilah. Kan tebal. So. Pokoknya itu udah pasti isti'ala. Terus habis itu, itbaq atau infitah? Itbaq. Itbaq. 2, sama. Kalau tadi kan 3-1. Bot. Iya. Nah gitu. Jadi ya, urutannya gitu kan. Jadi turun. Begitu juga nanti tuh. Nanti antum bisa buktiin seterusnya. Gitu ya. Jadi antum cara mengetahui huruf yang paling kuat yang mana kayak tadi. Dari sifat-sifat yang memiliki lawan tadi. Jadi kita akan bahas nanti yang sifat kuat, sifat lemah. Jadi huruf hamas dimasukkan lemah, huruf syiddah kuat gitu-gitu dan gitu. Nanti kita akan bahas. Oke, kita akan coba satu lagi. Mana ya? Nanti ada itbaq dan itbaq sama istilah ini. Ini coba. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Oke, insyaallah. Itu ya. Jadi huruf-huruf yang itbaq yang mana? Ada enggak? Itbaq. Itu ada. Sangat tebal. Itbaq sangat tebal. Dho. Oke. Ada lagi? Udah. Berarti selain itu hurufnya Invita. Oke. Huruf isti'alah yang mana? Qaf. Dho masuk ya. Masuk juga. Ini juga isti'alah juga. Itbaq juga isti'alah juga. Oke. Berarti cuma 2 itu doang. Berarti selain itu istifal. Coba aneh, pengen coba yang aneh. Karena di sini ada huruf ikhfa-nya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Oke, Masya Allah. Itu udah menebalkan ikhfa-nya. Jadi maksud Ana tadi ya ini ya, ikhfa. Dia antum udah tebalin tuh. Karena dia penyebabnya kenapa? Karena di depannya ada huruf itbaq. Sangat tebal. Jadi ditebalkan ya. Fal yawzu. Bukan yazu. Ya itu jadi tipis. Kalau yang tipis itu masuknya yang ini nanti. Yang sa. Insa. Beda kan? Fal yawzu. Insa. Nanti ikhfa ada beda-bedanya lagi. Ada yang tebal, ada yang tipis. Oke. Mungkin itu aja dulu materi kita. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mungkin belum ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa, kesimpulan. Dari pengertian. Yang pertama, al-itbaqo. Artinya? Itbaqo. Artinya Tadi apa? Tebal. Tuh, istilah juga tebal. Ya? Dia kan Secara istilah itu secara istilah yang panjang. Secara istilah itbaq adalah itbaq itu yang kata kuncinya langit-langit lidah. Lidah langit-langit. Lidah langit-langit. Jadi lidah sama langit, lidahnya menempel ke langit-langit. Kata kuncinya seperti itu. Oh, iya. Kalau itbaq itu berarti dia
pangkal lidahnya Ada yang dan tengahnya naik ke atas langit-langit seolah menempel dengan langit-langit. seolah-olah. Itu seolah-olah. Oke, jadi tidak menempel. Kalau menempel tadi nggak bisa bunyi. Sekarang kalau invita berarti lawannya Tidak naik ke tidak atas. menempel. Tidak menempel. Eh, Oh iya, menempel. tidak menempel, bukan ya. Itu ya bisa boleh dibilang kayak gitu. Tapi kalau bahasa yang lebih bagusnya, adanya ruang yang terbuka antara langit-langit sehingga udara atau suara mengalir ke tengahnya saat pengucapan hurufnya. Jadi adanya ruang terbuka, invita. Kita bak, bukan gak ada ruang, dia ada ruang sedikit, jadi dia seolah-olah menempel. Gitu. Kalau hurufnya, alif bak aja deh. Po, Ada berapa? Oke, ada oke, ada po, 4. zo, Ko, to, lo, do, uh, sod, sama dod. slod. Oke, oke, masya Allah. Slod, lod, to, lo. Gampangnya yang ada bulut-bulut gitu ya, untung udah ingat. Sekarang alif kita banyak, selain daripada Banyak. Ya, siap. banyak. Oke, next berarti insya Allah kita akan masuk ke al-izlaq dan al-ismat. Ini adalah materi terakhir dari yang memiliki lawan. Apa itu al-izlaq, al-ismat? Kata kuncinya yang mudah dan yang sulit. Yang mana yang mudah, mana yang sulit, nanti kita akan bahas. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Terima kasih banyak. Oh iya, Pak, ya, sama-sama.